Tiga orang terduga pelaku yang mengaku sebagai pejabat negara federal Papua Barat ditangkap tim Resmob Mangewang Polresta Sorong. PT Gag Nikel dan Unipa melakukan kerjasama dalam bidang peningkatan SDM. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Rabu 21 September 2022. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Aprilia Nikmur, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara, Kepolisian Sektor Kota Polsek Salawati melakukan penggerebekan lokasi produksi minuman keras ilegal jenis cap tikus yang berada di tengah hutan distrik Salawati, Kabupaten Sorong, Papua Barat. Bahkan pabrik miras itu langsung dibakar. Sejumlah pekerja yang mengetahui kedatangan polisi melarikan diri. Polsek Salawati berhasil membongkar sekaligus memusnahkan langsung dengan membakar lokasi pabrik minuman lokal jenis cap tikus yang berlokasi di hutan distrik Salawati, Kabupaten Sorong, Papua Barat, Selasa 20 September 2022. Saat petugas berhasil masuk ke lokasi pabrik cap tikus ini, polisi tidak mendapati para pekerja dan pemilik pabrik cap tikus. Mereka telah kabur. Petugas hanya berhasil mengamankan sejumlah jerigen berisikan cap tikus yang telah siap dijual dan 6 ton bahan baku miras lokal cap tikus yang masih berada di drum dan siap akan diolah. Diketahui pabrik minuman keras cap tikus ini diduga baru beroperasi. Para pelaku sengaja memproduksi minuman ilegal tersebut di tengah hutan agar terhindar dari penangkapan polisi. Kapolsek Salawati, Ibda Calvin Ramadan menyampaikan, operasi pekat dilakukan di wilayah hukum Polsek Salawati dan berhasil mengamankan lokasi pembuatan minuman lokal cap tikus yang lokasinya berada di dalam hutan. Petugas langsung memusnahkan 6 ton bahan baku cap tikus di lokasi dengan cara dibakar. Kami dari Polsek Salawati dan saya selaku Kapolsek Salawati telah melaporkan bahwasannya melaksanakan kegiatan operasi pekat yang dimana kita dapatkan barang bukti berupa 340 CT ataupun cap tikus yang siap dijual. Adapun kita dapatkan sebanyak 160 liter bahan baku pembuatan cap tikus yang dimana kita pun telah melaksanakan pemusnahan barang bukti sebanyak 6 ton di tempat dan juga membakar tempat-tempat yang dimana menjadi penjaringan pembuatan cap tikus. Selain itu kita pun dapatkan bahwa adanya 41 botol barang bukti minuman keras dengan merek Whisky Dom. Selanjutnya, saya selaku Kapolsek Salawati menghimbau kepada masyarakat agar tidak mengkonsumsi minuman-minuman seperti cap tikus yang dimana akan menyebabkan gangguan kesehatan. Yang kita ketahui bahwa pembuatan cap tikus ini tidak memenuhi standar kesehatan maupun kebersihan. Kapolsek berjanji ke depan akan terus melakukan giat patroli ke lokasi tempat produksi miras ilegal agar wilayah hukum Polsek Salawati tetap aman dan kondusif. Dari Sorong, Mingkal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, 3 orang terduga pelaku yang mengaku sebagai pejabat negara federal dan penyebar berita bohong kasus makar ditangkap tim Resmob Mangewang Polresta Sorong di sebuah perumahan Dai Medoyo Baru Sentani, Papua pada Senin 19 September 2022. Kedatangan ketiga terduga pejabat negara Federal Republik Papua Barat atau NFRPB dan penyebar video berita bohong kasus makar dijaga ketat personil Brimob Gegana DNB Sorong dengan persenjataan lengkap. Sejumlah masyarakat di sekitar Bandara Deo Sorong sempat kaget melihat sejumlah aparat polisi di sekitar terminal bandara. Sempat menjadi tontonan warga, polisi kemudian membawa ketiga pelaku tersebut dibawa keluar dari pintu keberangkatan, sehingga kedatangan pelaku kasus makar tidak diketahui sejumlah warga dan sebagian wartawan yang meliput. Sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Timur, Selasa 20 September 2022. Ketiga terduga yang mengaku pejabat negara federal kemudian dibawa ke Polres Sorong Kota. Nampak para pelaku menggunakan sebo saat mereka diturunkan dari mobil dengan tangan diborgol memasuki ruang Jatanras.
Kapolres Sorong Kota AKBP Johannes Kindangen saat dikonfirmasi membenarkan ketiga pelaku kasus makar masih dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik Polda Papua Barat dan Polres Sorong Kota. Ya termasuk itu nanti masih dalam penyidikan, masih dalam pemeriksaan itu ya. Tapi statusnya apa dan tersangka atau? Belum kami ini, jadi masih dalam pemeriksaan ya. Tapi informasi dari Kapolres Jayapura sudah tersangka dan? Belum. Nanti di besok pagi kan rencananya nanti mau langsung dirilis di Polda ya. Oh, jadi kembali sepanjang. Makanya masih ini diambil keterangan, maksudnya mereka, nama mereka apa, semua masih diperiksa. Bukan dugaan makar ya, Dan? Ya itu masih mengarahnya ke sana ya. Kita lagi dalam tahap penyidikan semua. Sebelumnya, ketiga pelaku yang mengaku dirinya sebagai pejabat negara Federal Republik Papua Barat melakukan deklarasi di Bandara Deo Sorong sehingga video mereka sempat viral. Polisi kemudian melakukan pengembangan dan menangkap ketiga pelaku di Jayapura karena ada unsur penyebaran berita bohong dalam video tersebut. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, berada di kampung yang jauh dan terpencil tidak harus kalah dan tertinggal dari kampung atau desa yang ada di wilayah perkotaan. Prinsip itu yang dipegang pemerintah Kampung Werabur, Distrik Nikiwar, Kabupaten Teluk Wondama. Yang pertama, yang kami Meski berada jauh dari pusat Kabupaten Teluk Wondama, pemerintah Kampung Werabur bertekad untuk cepat maju dan berkembang. Hal itu dimulai dengan memperkuat kapasitas aparatur Kampung Werabur melalui pelatihan. Bermodalkan alokasi dana desa, pelatihan bagi aparatur kampung setempat pun akhirnya digelar pada Selasa 20 September 2022. Kegiatan dengan tajuk peningkatan kapasitas penyusunan perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan bagi perangkat Kampung Werabur dibuka oleh Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung PMK Ortis Karubui di Aula Kantor Dinas PMK di Isei mewakili Kepala Dinas Hendrik Riko Tetaleta. Bapak Rob punya waktu untuk lebih banyak kepada kami, sehingga apa yang Bapak Rob sampaikan untuk kami pada saat kami pulang, kami boleh melakukan secara baik sesuai dengan apa yang disampaikan. Supaya jangan kami kerja di luar aturan dan mekanisme tata cara yang disampaikan. Torembi menyadari pengelolaan keuangan yang baik akan menentukan kemajuan pembangunan di kampung. Itu sebabnya sebagai kepala kampung dirinya bersama para aparatur desa harus bisa merencanakan, mengelola dan mempertanggungjawabkan dana desa dengan baik dan benar. Sementara itu, Sekretaris Dinas PMK Kabupaten Teluk Wondama Ortis Karubui menekankan bahwa anggaran desa harus direncanakan dan dikelola dengan baik agar bisa mendatangkan manfaat yang besar bagi kesejahteraan masyarakat. Pokok pelatihan kita adalah perencanaan dan pengelolaan keuangan. Berarti ada perencanaan dan pengelolaan keuangan. Kepala kampung menginginkan agar aparat kampung memahami tentang bagaimana merencanakan suatu pembangunan dan bagaimana menggunakan uang itu dengan baik agar tidak menjadi persoalan di kemudian hari. Kerja pelayanan masyarakat. Ingat, ada kantor kampung. Berarti di situ setiap hari ada aktivitas. Jangan kantor kampungnya tutup. Kalau bisa dalam 1 minggu itu pasti ada pertanyaan. Jangan tutup terus baru lari ke hutan. Jangan. Kita kasih gaji dari pemerintah pusat untuk pelayanan terhadap masyarakat. Pelatihan bagi aparat kampung tersebut dijadwalkan berlangsung selama 4 hari dengan narasumber antara lain mantan asisten bidang pemerintahan Setda Teluk Wondama, Jack Ayam Seba. Dari Wasior Teluk Wondama, Zek Adonara, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, di tahun 2022, pemerintah Provinsi Papua Barat kembali akan memberangkatkan jamaah umroh bagi umat Muslim dan ziarah rohani bagi umat Kristen dengan jumlah keseluruhan sebanyak 100 orang. Pada bulan Oktober dan November 2022, pemerintah Provinsi Papua Barat akan kembali memberangkatkan peserta ziarah rohani bagi umat Muslim sebanyak 35 orang akan mengikuti umroh. Sedangkan bagi umat Kristen sebanyak 65 orang yang terbagi dalam 2 kloter. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Sekda Papua Barat Edward Tuansiba mengatakan ziarah rohani dan umroh sudah masuk dalam program rutin belanja modal dari Biro Kesra Sekda Papua Barat.
Untuk tahun 2022 direncanakan bulan Oktober akan diberangkatkan tahap pertama dan tahap kedua November bagi ziarah rohani ke Israel. Sedangkan untuk umroh bulan Oktober pesertanya sebanyak 35 orang dan untuk ziarah rohani Kristen tahap pertama 35 orang dan tahap kedua 30 orang. Untuk ziarah rohani sama umroh sudah masuk juga dalam? Sudah. Kalau itu sudah masuk dalam belanja modal, jadi itu tahun ini sudah rencana mungkin Oktober itu diberangkatkan tahap pertama itu, terus tahap kedua November. Ziarah rohani kan? Iya, ziarah rohani. Jadi yang umroh karena jumlah dengan kota yang terbatas jadi satu kali. Jadi satu kali yaitu untuk itu tanggal 18 atau tanggal 20 itu ke umroh. Oktober ya? Iya, Oktober. Untuk umroh dan juga ziarah rohani, pesertanya berasal dari kabupaten kota se-Papua Barat dan persiapan semuanya sudah berjalan. Tinggal menunggu waktu keberangkatan pada bulan Oktober dan juga November 2022. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, PT GAC Nikel Teken melakukan kerjasama dengan Universitas Papua Manokwari dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia, penataan lingkungan hidup, dan peningkatan perekonomian masyarakat di Papua Barat. Penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU berlangsung antara kedua pihak di Gedung Direktorat Universitas Papua Manokwari oleh Rektor Unipa Bernard Sagrim dan Presiden Direktur PT GAC Nikel Khaidir Said. Rektor Universitas Papua Bernard Sagrim melalui Wakil Rektor 4 Bidang Kerjasama, Aloysius Edi Widodo mengatakan, dengan adanya kerjasama antara Unipa dan PT Nikel, diharapkan adanya keuntungan dari kedua belah pihak. Dan ke depan kerjasama khususnya di bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan kualitas sumber daya manusia dari dosen maupun mahasiswa bisa ditingkatkan. Lanjut Widodo mengatakan, sesuai dengan kebijakan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia terkait program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka atau MBKM, menuntut mahasiswa untuk melakukan pengembangan diri di masyarakat, baik bidang sosial, budaya, dan ekonomi perindustrian. Penandatanganan MOU yang tadi dilakukan oleh Pak Rektor dan Presiden yang baru saja berakhir, inti dari rencana kelanjutan dari penandatanganan MOU ini adalah adanya mutualisme ya, keuntungan bagi kedua belah pihak. Dari pihak MIPA berharap bahwa ke depan akan kerjasama khususnya di bidang pendidikan, penelitian, dan juga pengembangan kualitas sumber daya manusia. Unipa saat ini mempunyai potensi di bidang teknik pertambangan dan perminyakan. Diharapkan dapat berkolaborasi dengan PT GAC Nikel, serta diharapkan juga dapat memberikan pengetahuan bagi mahasiswa dan juga dosen. Unipa punya potensi untuk mahasiswa ataupun dosen yang khususnya dari Fakultas Teknologi Perminyakan dan Pertambangan, teknik pertambangan dan perminyakan, akan bisa berkolaborasi dengan PT GAC Nikel. Jadi kedepannya kami berharap kerjasama ini bisa terus berlanjut dan bisa meningkatkan khususnya. Saya sampaikan, kita PT GAC Nikel itu tidak hanya berbicara pada saat ini, tapi kita berbicara ke depan ketika GAC Nikel itu sudah tidak ada lagi. Nah, jadi program-program kita itu bukan hanya pada saat ini aja harapannya bisa dirasakan, tetapi bagaimana nanti ketika GAC Nikel sudah tidak ada. Nah, kita juga sejak awal ada namanya RIPPM, Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat, di mana di sana itu sudah melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk dari pihak lembaga pendidikan ya, untuk meramu seperti apa sih program-program pengembangan masyarakat yang sesuai. PT GAC Nikel telah melakukan berbagai program-program pemberdayaan masyarakat, perekrutan tenaga kerja lokal yang menyentuh langsung masyarakat yang terdampak. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan.
Saudara, jumlah penerima program Keluarga Harapan atau PKH di Kabupaten Manokwari pada tahun 2022 ini menurun drastis dari tahun sebelumnya, yang mana di tahun 2021 lalu terdapat 9.400 KPM, sedangkan di tahun 2022 ini keluarga yang menerima PKH hanya sebanyak 3.000 lebih. Dan untuk BLT BBM, Program Keluarga Harapan atau PKH merupakan program bantuan sosial yang berasal dari pemerintah pusat yang diperuntukkan bagi keluarga tidak mampu yang telah diprogramkan sejak tahun 2020 sebagai langkah dari pemerintah meringankan beban keluarga saat masa pandemi COVID-19. Di Kabupaten Manokwari sendiri, di tahun 2021 terdapat 9.400 penerima manfaat PKH. Namun di tahun 2022 ini, jumlah tersebut mengalami penurunan drastis menjadi 3.800 di tahap pertama dan di tahap kedua 3.300 penerima manfaat. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Manokwari, Muhammad Mansur, berharap pada penerimaan bantuan PKH di tahap ketiga, jumlah penerima dapat bertambah. Tahun lalu itu 9.460. Sekarang yang baru terima kemarin 3.800 itu untuk yang tahap 1, tahap 2 kemarin 3.300-an. Saya tidak tahu yang tahap 3 dan 4 ini saya belum terima laporannya, tapi saya berharap bisa naik kemarin karena katanya 3.300 itu masih ada penambahan nanti. Saya berharap bisa lebih dari yang tahap pertama, kedua. Terkait penyebab berkurangnya penerima bantuan sosial program Keluarga Harapan di Kabupaten Manokwari, jelas Muhammad Mansur bahwa telah dilakukan koordinasi dengan Kementerian Sosial dan diketahui jika yang berpengaruh atas berkurangnya jumlah penerima bantuan PKH adalah digantinya aplikasi sistem input data. Dan yang tahap pertama di bulan Februari Maret itu kurangnya jauh. Saya tidak tahu ini permasalahannya apa, tapi saya sudah koordinasikan sama ini. Ini karena ada perubahan aplikasi. Dulu aplikasi EPKH itu hampir semua bisa masuk. Artinya yang memang mereka penerima dari yang lalu, awalnya yang dulu awal saya masuk itu kan ada sekitar 6.000, kemudian bertambah sampai 10.400 tiba-tiba dari sana sekarang diturunkan atau dengan pergantian aplikasi ini jadi kurang. Lebih lanjut disampaikan bahwa berkurangnya keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan tidak hanya dialami di Kabupaten Manokwari, namun di seluruh kabupaten kota di Papua Barat. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, pemerintah Kabupaten Manokwari mensosialisasikan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro serta Instruksi Bupati Nomor 16 Tahun 2022. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi. Dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, ditertibkan sejak bulan April lalu, khususnya di lingkup pemerintah Kabupaten Manokwari, Rabu pagi tadi baru dilakukan sosialisasi kepada para pimpinan OPD. Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Manokwari dalam sambutannya menyampaikan, baik instruksi Presiden dan juga instruksi Bupati dengan perihal yang sama, tentu akan berkaitan erat dengan anggaran belanja daerah. Untuk itu, proses pelaksanaan anggaran belanja daerah harus berjalan secara baik agar apa yang diinstruksikan dapat terlaksana. Lambatnya realisasi APBD Kabupaten Manokwari dipengaruhi juga oleh para konsultan. Kegiatan yang besar, yang sifatnya besar, kenapa sampai lambat-lambat? Sampai
sampai bulan-bulan sekian baru mungkin mau lelang. Ini semuanya diperlambat oleh konsultan. Dan itu Pak Sekda nanti harus menjadi catatan tersendiri konsultan-konsultan seperti itu. Ada beberapa tahun ini saya perhatikan konsultan seperti itu. Karena mungkin dari kontraktornya atau dari OPD-nya belum membuka suara. Ini permainan konsultan. Bukan saya mau menuduh, tidak, tapi ini biasa terjadi. Sementara itu, Bambang Purnama Somalinggi mengawali sosialisasi yang berlangsung sehari di ruang Sasana Karya Kantor Bupati Manokwari menyampaikan, dalam sosialisasi tentu akan diuraikan isi dari instruksi Presiden dan juga Bupati, serta diharapkan para pimpinan OPD dapat memahami tugas dan fungsi dalam menjalankan instruksi tersebut. Dalam sosialisasi ini, kita akan menyampaikan bagaimana tentang instruksi Presiden nomor 2 tahun 2002, instruksi Bupati nomor 16 tahun 2002, bagaimana pelaksanaan P3DM dalam pengadaan barang dan jasa, dan kami melanjutkan aksi tindak lanjut bagaimana kita menindaklanjuti hasil pelaksanaan untuk menjawab instruksi Presiden dan instruksi Bapak Bupati nomor 16 tahun 2022. Dari maksud penyampaian sosialisasi ini, kami mengharapkan tercapai suatu tujuan. Bapak Ibu pimpinan OPD dapat memahami dan mengerti apa tugas dan tanggung jawab Bapak Ibu sebagai pimpinan di dalam instruksi kedua instruksi ini. Ya, ini target. Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2020 tentang percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia terbagi dalam 4 bagian, yakni pertama 16 instruksi, kedua instruksi khusus, 3 pendanaan, dan keempat pelaksanaan instruksi. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Rabu 21 September 2022. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aprilia Nikmur pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. TVRI, Media Pemersatu Bangsa.